Selasa, 8 Oktober 2024. Judul, Penyembuhan Orang Buta bagian 1. Bacalah Yohanes 9 ayat 1-16. Apakah yang para murid pikirkan tentang penyebab kebutaan orang ini? Dan bagaimanakah Yesus mengoreksi keyakinan mereka yang salah? Para murid membuat hubungan antara penyakit dan dosa. Sejumlah ayat perjanjian lama menunjuk ke arah itu. Bandingkan dengan Keluaran 20 ayat 5, 2 Raja-Raja 5 ayat 15-27, 2 Raja 15 ayat 5, 2 Tawarikh 26 ayat 16-21. Tetapi kisah Ayub seharusnya membuat kita waspada apakah hubungan seperti itu selalu terjadi. Yesus meluruskan masalah ini, tidak menyangkal adanya hubungan antara dosa dan penderitaan, tetapi dalam kasus ini menunjuk pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu agar Allah dimuliakan melalui kesembuhan itu. Kisah ini memiliki kedekatan dengan kisah penciptaan, yaitu ketika Allah membentuk manusia pertama dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7. Sama seperti Yesus yang membuat tanah liat untuk memberikan apa yang hilang dari rahim kepada orang buta itu. Dalam Matius, Markus, dan Lukas, kisah-kisah mukjizat mengikuti pola yang sama. Pengungkapan masalah dibawa kepada Yesus, penyembuhan, dan pengakuan akan kesembuhan itu dengan pujian kepada Allah. Dalam kisah di Yohanes 9, urutan ini diselesaikan. Dalam Yohanes 9 ayat 7. Namun, ciri khas Yohanes, signifikansi mukjizat menjadi titik diskusi yang lebih luas, yang mengarah pada interaksi yang panjang antara orang yang disembuhkan dan para pemimpin agama. Diskusi yang sangat menarik ini berkisar pada dua konsep yang saling bertolak belakang, dosa dan perbuatan Allah dan kebutaan dan penglihatan. Narator tidak memberitahukan kepada pembaca sampai Yohanes 9 ayat 14 bahwa Yesus melakukan penyembuhan ini pada hari Sabat, yang menurut tradisi, dan bukan kitab suci, melanggar hari Sabat. Dan dengan demikian, dia dianggap sebagai pelanggar Sabat oleh orang-orang Farisi. Kesimpulan mereka adalah bahwa ia bukan berasal dari Allah karena mereka berpendapat bahwa ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi yang lain merasa terganggu karena orang berdosa dapat melakukan mukjizat-mukjizat seperti itu. Yohanes 9 ayat 16. Diskusi ini belum selesai, tetapi sudah ada perpecahan yang muncul. Orang buta itu menjadi semakin jelas tentang siapa Yesus, tetapi para pemimpin agama menjadi semakin bingung dan buta tentang identitasnya yang sebenarnya. Apakah yang seharusnya diceritakan oleh kisah ini kepada kita tentang bahaya dibutakan oleh keyakinan dan tradisi kita sendiri, sehingga kita bisa melewatkan kebenaran-kebenaran penting yang ada di depan mata kita sendiri?